Lo pernah gak sih lagi ujian matematika, terus tiba-tiba stuck? Atau lo tipe yang langsung nyerah pas liat angka-angka ribet? Nah, bayangin kalau ada bocil yang bisa ngitung lebih cepat dari kalkulator. Dan itu terjadi di abad ke-18. Wow. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Matematika sering dianggap musuh bebuyutan banyak orang. Tapi, buat cowok satu ini, matematika itu kayak mainan. Dia bukan cuma jago, tapi lebih cepat dari gurunya sendiri. Yap, kita bakal bahas Carl Friedrich Gauss. Bocil jenius yang ngubah dunia matematika selamanya. Tapi, hidupnya bukan cuma angka doang. Dia juga ngalamin struggle, kehilangan, dan keputusan-keputusan besar yang bikin dia jadi legenda. Siapin mental kalian, karena kita bakal masuk ke dunia yang penuh teka-teki. Oke, kita mulai dari masa kecilnya dulu. Gauss lahir di Jerman tahun 1777, dan dia literally jenius dari bayi. Konon, waktu masih belajar ngomong, dia udah bisa benerin hitungan gaji bokapnya yang salah. Bahkan nih, waktu di umur 7 tahun, ada satu momen yang bikin gurunya shock. Jadi, gurunya tuh nyuruh murid-murid buat menjumlahkan angka dari 1 sampai 100. Normalnya, anak-anak bakal ngitung satu per satu sampai pegel tuh. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai seterusnya. Tapi Gauss ini ya dia justru diem bentar banget. Terus langsung ngasih jawaban. 5050 pak. Gokilnya nih, dia dapat rumus sendiri buat menyelesaikannya. Dari situ, gurunya langsung sadar kalau Gauss ini bukan anak biasa. Dan emang bener, bakatnya makin kelihatan. Walaupun keluarganya bukan orang kaya, ibunya dan beberapa orang penting di sekitarnya sadar kalau bocil ini harus dapat pendidikan terbaik. Akhirnya, dia dikuliahkan di universitas. Dan dari situ, mulai lahir karya-karya matematikanya yang bikin dunia geleng-geleng kepala. Pas skip ini, Gauss makin gak ketolong jeniusnya. Umur 21 tahun, dia nulis buku ini. Yang isinya teori angka dan jadi fondasi matematika modern. Tapi nggak cuma itu, dia juga menemukan distribusi normal yang sering disebut kurva Gauss. Nah, lo tau nggak? Kurva ini tuh sekarang dipakai buat segalanya. Dari ekonomi, psikologi, statistik, sampai AI. Gauss itu tipikal orang yang ambisius dan keras kepala. Bahkan, dia udah nemuin geometri non-Euclidean bareng dua orang ini. Tapi dia diem-diem aja. Gauss ini bukan cuma jenius ya. Lebih ke misterius juga sih. Tapi tenang ya. Dia juga manusia biasa kok. Di sela-sela kesibukannya ngulik angka, dia juga suka astronomi. Dia bahkan berhasil memperhitungkan orbit planet Ceres yang waktu itu baru ditemukan. Ini bikin dia makin diakui bukan cuma sebagai matematikawan, tapi juga ilmuwan. Jenius itu juga manusia bro. Hidup Gauss nggak selalu mulus. Istri pertamanya meninggal muda. Dan itu bikin dia terpukul banget. Tapi yang unik, dia bukannya ngelampiasin kesedihannya dengan hal biasa. Dia malah tenggelam dalam matematika makin dalam. Bener-bener kayak bilang, oke, hidup ini tuh nggak pasti, tapi matematika tuh selalu bisa dihitung. Selain itu, Gauss juga sering ribut sama anak-anaknya. Dia pengen mereka ngikutin jejaknya di dunia sains.
Tapi anak-anaknya nggak semua tertarik. Akhirnya ada konflik internal yang bikin hubungan keluarga mereka agak renggang. Bahkan ya, Gauss ini terkenal sebagai ayah yang agak keras kepala. Gauss meninggal tahun 1855, tapi warisannya masih hidup di hampir semua aspek kehidupan modern. Dari GPS yang kita pakai, algoritma yang dipakai AI, sampai cara menghitung risiko, semua ada sentuhan Gauss-nya. Dia membuktikan bahwa matematika bukan sekedar angka di kertas, tapi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Fakta menariknya lagi nih, waktu Gauss meninggal dunia, otaknya diambil buat diteliti. Dan ternyata struktur otaknya tuh lebih padat dari otak manusia biasa. Para ilmuwan yang menelitinya menemukan bahwa lapisan korteks otaknya lebih tebal dan memiliki lebih banyak lipatan, yang bisa jadi inilah alasan kenapa dia punya daya ingat dan kemampuan berpikir luar biasa. Bahkan ada teori yang bilang kalau kepadatan neuron yang lebih tinggi ini bikin otaknya lebih efisien dalam memproses informasi. Jadi, nggak heran sih kalau dia bisa menemukan konsep-konsep matematika rumit di usianya yang masih muda. So, kalau lo pernah merasa matematika itu susah dan bingung, ingat, Gauss ini juga ngalamin momen gimana dia harus berjuang buat memahami sesuatu yang nggak langsung ketemu jawabannya. Tapi justru dari situ dia ninggalin jejak yang sampai sekarang masih kita pakai. Dari rumus sederhana sampai teknologi canggih yang kita nikmati hari ini. Kalau dia bisa menaklukkan matematika dengan ketekunan dan rasa penasaran, siapa tahu lo juga bisa menaklukkan tantangan lo sendiri kan? Oke guys, segitu dulu buat episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan konten gokil lainnya di The Nabila Way. Nah, kalau lo punya toko jenius lain yang pingin gue bahas, tulis di kolom komentar. Siapa tahu, next episode bakal nge-up cerita yang lo request. Sampai ketemu di cerita jenius berikutnya, karena ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila, and bye.